kita bisa pastikan pinjol ini pasti tamat di tahun 2025 ini. Paling tidak setengah lah akan habis. Kalau tidak, berarti ada sesuatu di balik ini semua. Apa ketujuh permasalahan atau penyebabnya itu? Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Masih tetap semangat kan untuk menjalani galbay? Harus tetap semangat dong, ya kan? Karena pada saat ini saya mau sampaikan berita bagus buat teman-teman. Apa itu? Akhirnya pinjol tamat juga. Jadi di tahun 2025 ini diperkirakan pinjol ini akan selesai, akan tamat. Apa yang menyebabkannya? Ada 7 penyebab kenapa pinjol ini bisa dipastikan akan tamat di tahun 2025 ini. Kalau ketujuh penyebab ini atau ketujuh masalah ini tidak juga membuat pinjol ini tamat, berarti pemerintah tidak becus mengurusi negara ini. Pihak-pihak terkait tidak becus mengurusi atau mengawasi para pinjol-pinjol ini, terlebih OJK. Kenapa saya katakan begitu? Saya akan sampaikan 7 penyebab yang pasti membuat pinjol ini habis hancur. Paling tidak tersisa setengah lah. Karena kasus-kasus berikut ini. Saya akan sampaikan ke-7 penyebabnya. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman yang belum berani galbay. Gabung ke grup Facebook dan WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini kalian akan punya mental yang kuat, punya teman-teman yang mendukung kalian, punya senior-senior galbay yang bisa memberikan tuntunan atau tips-tips atau cara-cara galbay kepada kalian, bagaimana cara galbay. Karena di grup ini kalian akan bergabung sesama galbay dari seluruh wilayah Indonesia yang sudah galbay di berbagai pinjol yang ada di Indonesia. Jadi di grup ini kalian bisa saling support, saling mendukung, saling memberi semangat satu sama lain, bahkan kalian bisa saling memberikan pengalaman atau membagikan pengalaman-pengalaman kalian di grup ini. Jadi silakan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Saya akan urutkan setidaknya ada 7 permasalahan yang membuat pinjol-pinjol ini benar-benar akan hancur di tahun 2025 ini. Kalau ke-7 ini tidak bisa membuat pinjol ini paling tidak berkurang setengah, maka berarti ada apa di balik ini semua. Dari berbagai macam masalah atau penyebabnya ini, kita bisa pastikan pinjol ini pasti tamat di tahun 2025 ini. Paling tidak setengah lah akan habis. Kalau tidak, berarti ada sesuatu di balik ini semua. Apa ke-7 permasalahan atau penyebabnya itu? Yang pertama, sebagaimana yang sudah kita ketahui, kasus kartel. Kasus kartel ini, semua pinjol terlibat di dalamnya. Dari 97 pinjol dulu, yang sekarang tinggal 96, semuanya diperhitungkan atau diperkirakan terlibat di dalamnya. Kasus kartel itu adalah permainan bunga dan denda. Jadi permainan bunga ini disepakati oleh mereka ini, dikelompokkan dalam satu kelompok, dan mereka sepakat untuk menetapkan bunga sehingga tidak ada pilihan bagi orang lain atau nasabah-nasabah lain untuk memilih pinjol lain. Tidak ada pilihan. Inilah yang disebut dengan mafia kartel. Jadi kartel ini sudah merugikan nasabah sekitar 2,8 triliun. Banyak sekali, bayangkan. Sanksi dari akibat kartel ini adalah berupa denda hingga 50% dari keuntungan atau 10% dari pinjaman yang dikeluarkan oleh para pinjol-pinjol ini. Bayangkan pada saat ini pinjaman yang sudah dikeluarkan oleh pinjol-pinjol ini ada sekitar 82,59 triliun. Jadi pinjol-pinjol yang tergabung atau yang terbukti terlibat dalam hal ini, mereka akan dikenakan sanksi berupa denda. Kalau tidak, mereka akan ditutup kegiatan usahanya. Itulah sanksi terberatnya. Sebagaimana yang sudah kita bahas juga dan kita ketahui juga, kartel ini akan disidang di bulan ini juga. Paling tidak akhir bulan ini mereka ini sudah akan disidangkan. Menurut pantauan KPPU atau temuan KPPU, bukti-bukti sedang dilengkapi oleh KPPU sekarang ini untuk membawa para pinjol-pinjol ini ke sidang dan mereka akan mulai disidang. Tentu sebagai nasabah Anda tahu bahwa pinjaman-pinjaman Anda itu kalau Anda hitung itu lebih dari 0,3% bunganya per hari. Artinya bisa mencapai 100% dalam waktu 1 bulan. Berarti pinjol-pinjol ini memang sedang mempermainkan bunga. Itu sudah bisa dipastikan. Dan temuan ini akan disidangkan oleh KPPU di tahun ini juga, pada bulan ini juga. Paling tidak di akhir bulan ini sudah akan disidangkan setelah semua alat bukti dan juga faktor-faktor yang mendukung ditemukan. Yang kedua, yang akan menyebabkan pinjol-pinjol ini tutup adalah ekuitas modal minimum.
Ini juga sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya, bahkan di media-media sosial sudah banyak membahas ini. Diperkirakan ada 12 pinjol dan sekarang ini ditambah lagi dengan 2 pinjol lagi, berarti total ada 14 pinjol yang terancam dengan ekuitas modal minimum ini, yaitu sekitar 12,5 miliar per satu pinjol. Dan ini harus dilaporkan atau ditunjukkan kepada OJK paling lambat Juni 2025. Ini harus dilaporkan ke OJK-nya. Jika pinjol-pinjol yang 14 ini tadi tidak mampu melaporkannya atau tidak mampu menunjukkannya, tidak mampu membuktikannya bahwa mereka punya modal minimum 12,5 miliar, maka pinjol ini dipastikan akan ditutup atau dibangkrutkan. Yang ketiga, kredit macet tinggi. Ini bukan hal yang baru lagi bagi kita ya. Selama ini kita sudah mengetahui bahwa kredit macet cukup tinggi. Bahkan saat ini, setiap hari kredit macet ini terus meningkat dan terus meningkat. Semakin besar, semakin tinggi setiap harinya. Total pinjaman sekarang ini ada sekitar 82,59 triliun. Kredit macet diperkirakan lebih dari 10 triliun. Ada sekitar 10 pinjol yang terancam dibekukan karena perkara atau karena masalah kredit macet ini. Bayangkan sudah berapa pinjol yang terancam. Yang keempat, pada tanggal 31 Juli nanti, OJK mewajibkan semua pinjol wajib melaporkan SLIK OJK. Peraturan terbaru OJK ini mewajibkan bahwa semua pinjol harus melaporkan SLIK OJK-nya. Nah, di sini akan ketahuan bahwa sebenarnya pinjol-pinjol ini kredit macetnya itu tidak seperti yang sebelumnya diperkirakan. Karena banyak yang mereka tutup-tutupin, artinya mereka tidak laporkan semua nasabah mereka yang gagal bayar. Tujuannya supaya mereka jangan terkena imbas, yaitu kredit macet yang terlalu tinggi. Dianggap pinjol dengan kredit bermasalah. Itulah yang mereka tutup-tutupi. Akhirnya mereka tidak melaporkan SLIK OJK mereka. Nah, per tanggal 31 Juli ini nanti, itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Semua nasabah harus dilaporkan SLIK OJK-nya. Kalau tidak, maka mereka akan kena sanksi juga. Yang kelima, adanya grup-grup galbay, grup Facebook, grup Instagram, grup WA, dan grup-grup lain sebagainya. Kalau grup galbay Facebook, bikinlah dulu. Bisa dipantau atau bisa ditutup oleh para AFVI atau OJK melalui Kominfo. Dan kita tahu itu sudah ditutup beberapa bulan yang lalu. Ada begitu banyak grup-grup galbay. Namun yang di Instagram, yang di WA, dan di media-media lainnya, mereka tidak bisa sentuh. Karena memang berbeda perlakuannya dan juga berbeda cara untuk menyelesaikannya. Dan Anda tahu, di grup-grup galbay ini, mereka ini diajari cara galbay. Mereka diberikan motivasi atau booster mental untuk menguatkan mental mereka. Trik-trik galbay atau cara-cara galbay, itu mereka diajari semua. Cara menghadapi debt collector pinjol, cara mengetahui kebohongan dan tipu-tipu dari para debt collector pinjol, itu mereka diajari semua. Baik debt collector pinjol yang online maupun debt collector pinjol offline yang langsung datang ke rumah. Jadi para nasabah ini di grup-grup ini diajari semua pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana cara galbay. Terutama bagi mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang karena situasi dan kondisi keadaan ekonomi. Yang keenam, ini diakibatkan oleh ulah para debt collector sendiri. Di mana para debt collector ini semakin hari semakin menjadi-jadi, semakin di luar batas. Mereka-mereka ini semakin mengadakan pengancaman, mereka ini semakin berani untuk menyebar-nyebarkan data, untuk menelepon ke luar kondar, untuk menghubungi orang tua, untuk datang ke kantor, untuk datang ke tetangga-tetangga, bahkan bikin keributan di rumah nasabah. Bahkan kemarin saya melihat berita seperti ini nih, Anda lihat berita ini ya. Ini sangat viral ini sekarang. Kejadian baru-baru ini, ada debt collector yang menelepon damkar lagi untuk menangkap ular. Padahal sebenarnya tidak ada kejadian seperti itu. Jadi damkar ini ditelepon, disuruh untuk datang ke rumah nasabah, dikatakan untuk menangkap ular. Ternyata setelah sampai di rumah nasabah, ularnya tidak ada. Dan yang menelepon ini pun ternyata debt collector pinjol untuk meminta bantuan kepada damkar ini, katanya untuk menagihkan hutang si nasabahnya. Dan ini sudah pernah terjadi di bulan kemarin. Beberapa waktu yang lalu, kejadian ini sudah pernah terjadi dan ini terulang lagi. Dan damkar ini pun akhirnya melaporkan debt kolektornya ke polisi supaya lanjut diproses hukum. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ini yang paling bahaya nih ya, yang ketujuh ini. Koperasi Merah Putih dihadirkan oleh pemerintah sebagai pengganti pinjol. Ternyata, diam-diam pemerintah sudah menyiapkan pengganti pinjol, yaitu Koperasi Merah Putih, yang sudah dibuat atau tersebar di berbagai desa-desa dan kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Ada sekitar 84.000 cabang atau kantor yang sudah disediakan atau yang sudah dibuat di berbagai daerah wilayah Indonesia
yang tersebar di lebih dari 70.000 desa dan kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Bayangkan, dengan bunga yang lebih murah, pengajuan yang lebih gampang, dan langsung ada di desa-desa. Jadi, Koperasi Merah Putih ini merupakan ancaman serius untuk para pinjol-pinjolnya. Itulah yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Kita berharap supaya pinjol-pinjol ini benar-benar ditutup habis, benar-benar diberantas habis oleh pemerintah. 7 hal tadi, itu penyebabnya dan juga permasalahannya. Jadi bagi kalian yang lagi galbay sekarang, nggak usah stres, nggak usah takut, nggak usah bingung-bingung. Kapan hutang saya lunas? Kapan saya akan bebas dari teroran para debt collector pinjol? Anda tinggal tunggu saja. Mudah-mudahan dengan ke-7 hal ini, ya, atau 7 masalah ini, atau 7 penyebabnya ini, pinjol-pinjol ini akan hengkang dari seluruh wilayah Indonesia ini. Paling tidak mereka sisa 50% lagi. Kalau sudah sisa 50% lagi, nanti tinggal tergantung kalian caranya bagaimana supaya pinjol-pinjol ini habis. Caranya yaitu galbay serentak di seluruh wilayah Indonesia. Biarlah yang berkembang di negara kita ini Koperasi Merah Putih dan juga bantuan-bantuan keuangan lainnya. Semangat teman-temanku, jangan kendor, karena ini saya yakin pasti akan terjadi dengan ke-7 masalah ini. Masa pinjol-pinjol ini tidak akan tutup? Kalau pinjol-pinjol ini tidak tutup lagi dengan 7 masalah ini, ada apa di balik ini semua? Harus kita pertanyakan. Oke, semangat teman-teman, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.